Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal dalam acara Obrol bareng Al News. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ketua dari pelaksanaan KKM Perguruan Tinggi Al Khairiyah. Sebelum kita ke materi, kita alangkah baiknya memperkenalkan narasumber kita. Bisa diperkenalkan, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Aan Qudratullah. Pada kesempatan ini mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa bisa hadir di Allnews Banten.com yang insya Allah kita akan bicara seputar kegiatan KKM Unifa dan STIT tahun 2024. Pak, ada beberapa pertanyaan yang udah kita siapkan nih Pak, terkait masalah KKM ini. Sebenarnya KKM ini itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, baik. Jadi KKM ini khususnya di Universitas Al Khairiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Khairiyah yang dilaksanakan di tahun 2024 ini, KKM itu adalah kuliah kerja mahasiswa. Gitu. Nah, teman-teman takutnya ada yang bertanya, apa itu KKM? Ya, sudah dijelaskan oleh Pak Aan tadi. Oke. Untuk selanjutnya Pak, untuk Al Khairiyah ini kan cakupannya luas ya kan Pak? Jadi untuk KKM tahun ini cabang mana aja sih Pak yang kita rangkul gitu Pak? Baik. Karena memang di tahun 2024 ini kegiatan KKM itu difokuskan di cabang-cabang Al Khairiyah, khususnya yang ada di Kabupaten Serang. Yang mana tahun ini kita fokuskan itu kurang lebih terdapat di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, 96 madrasah cabang Al Khairiyah, dan juga 489 mahasiswa yang terdiri dari Unival dan STIT. Unival sendiri berjumlah 353 dan STIT 136 mahasiswa. Jadi Pak, untuk perbedaan dari tahun lalu dan tahun sekarang, kira-kira apa itu Pak yang paling signifikan? Yang paling signifikan untuk kegiatan KKM tahun ini dengan tahun yang lalu itu, tahun 2023, tahun yang lalu itu ada ekspos produk. Ekspos produk. Tahun ini kita tidak ada kegiatan ekspos produk, hanya lebih nanti teman-teman peserta KKM ini yang kita sebar ke berbagai cabang Al Khairiyah. Nanti pada saat diseminasi yang akan kita laksanakan pada tanggal 28 tanggal 28 September ini, bagaimana kelompok-kelompok ini bisa melaporkan kegiatan-kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan KKM. Jadi lebih kepada pengembangan sejauh mana mereka memberdayakan, membantu cabang-cabang Al Khairiyah yang ada di cabang-cabang Al Khairiyah yang ada di Kabupaten Serang. Berarti untuk tahun ini kita berfokus pada sekolahan yang notabene Al Khairiyah gitu Pak. Khusus cabang Al Khairiyah. Iya. Karena dari Al Khairiyah untuk Al Khairiyah dan oleh Al Khairiyah. Betul. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk tahun ini KKM kita khususnya tahun 2024 ya Pak. Kita ditempatkan di seluruh cabang Al Khairiyah. Jadi Pak, untuk program yang dilakukan oleh mahasiswa di tiap cabang itu apa Pak kira-kira? Program-program yang dilakukan oleh teman-teman KKM di Al Khairiyah di cabang-cabang itu, pertama ada bidang pendidikan, di mana semua mahasiswa KKM ini bagaimana mereka belajar, mengabdi, kemudian berbagi pengalaman dan juga menjadi pendidik di cabang-cabang Al Khairiyah. Pertama di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua juga di bidang pengajaran, bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini bisa terjun langsung mendidik, menghadapi anak-anak didik kita yang ada di cabang-cabang Al Khairiyah. Gitu. Jadi untuk tahun ini KKM tahun ini berarti anak-anak mahasiswa itu disuruh ngajar, kurang lebih seperti itu ya Pak? Betul. Fokus kita di pendidikan dan pengajaran. Program utamanya itu untuk meningkatkan pendidikan. Betul. Baik-baik.
Jadi untuk tahun ini Pak, kira-kira ada berapa kelompok sih Pak yang diterjun ke cabang-cabang Pak? Ya, alhamdulillah tahun ini kelompok KKM ini kelompok terbanyak dari tahun Oke. sebelumnya, yaitu ada 32 kelompok 32. yang kita sebar ke cabang-cabang Alheria. Gitu. Jadi Pak untuk apa namanya yang paling jauh kira-kira ada di mana sih Pak untuk cabang Alheria ini Pak? Kalau untuk tahun ini cabang yang paling jauh itu kita masih ada di cabang Alheria Pulau Panjang. Oh, Pulau Panjang. Berarti Pulau Panjang itu nyebrang ya? Nyebrang juga ya, betul. Luar biasa. Ada cabang kelompok KKM yang kita sebar itu di Pulau Panjang. Oke, betul. Gitu. Kalau untuk di Serang Timurnya, kalau untuk wilayah Serang Banyerat paling jauh itu di Desa Umbul Tanjung, cabang Alheria Pasauran di sana. Ya Pak, tadi kan udah ke cabang juga nih. Iya. Terus ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Nah, untuk Bapak sendiri bagaimana kesan menjadi ketua untuk KKM? Masya Allah. Jadi kesan dan pesan saya ketika memang mendapatkan amanah menjadi ketua ketua KKM Alheria tahun 2024 ini, pertama sangat bersyukur sekali karena memang ternyata teman-teman mahasiswa Alheria ini sangatlah dinantikan oleh cabang-cabang Alheria di setiap cabang yang ada di Kabupaten Serang khususnya. Jadi kita lebih dekat, lebih mengenal bagaimana kondisi daripada cabang Alheria yang ada di setiap cabang atau di desa-desa yang ada di Kabupaten Serang. Oke, betul. Oke, kembali lagi ke pernyataan yang tadi Bapak kata tadi saya sedikit notice terkait masalah ekspos produk. Kira-kira ekspos produk itu seperti apa sih Pak? Soalnya belum tahu juga itu apa ekspos produk itu. Jadi ekspos produk itu pada tahun sebelumnya bagaimana mahasiswa ini menggali potensi yang ada di desa masing-masing. Kalau tahun kemarin, kalau misalnya di desa A potensi di bidang ekonominya apa, di bidang pendidikannya apa, gitu. Kita ekspos produk itu. Kalau tahun ini kita lebih kepada bagaimana teman-teman kelompok KKM ini bisa membantu memakmurkan cabang-cabang Alheria, gitu, dari mulai pendidikan, pengajaran, kemudian peningkatan sarana prasarana yang memang bisa dibantu oleh teman-teman mahasiswa KKM. Ya betul. Oke Pak. Jadi kira-kira dari Bapak sendiri apakah ada keluhan gitu terkait masalah KKM tahun ini Pak? Ya, alhamdulillah sejauh ini untuk kegiatan KKM yang kita tampung, yang kita terima lebih banyak berkesan kepada kegiatan KKM ini untuk bisa lebih ditingkatkan lagi. Terutama dari cabang-cabang itu, kenapa kegiatan KKM ini hanya waktunya sebentar, 1 bulan saja. Iya, betul. Gitu. Jadi cabang-cabang ini menginginkan sebetulnya 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang minta 6 bulan. Oh, 1 semester full. Iya betul. Jadi Alheria di cabang ini luar biasa. Ya, antusias sekali ya. Sangat-sangat antusias sekali gitu. Jadi ketika ada di akhir kegiatan KKM di tanggal 17 itu, ya ada cabang-cabang Alheria, siswanya, santrinya yang merasa ya kehilangan juga. Oh iya betul. Dengan kakak-kakak mahasiswa ini gitu. Jadi kita tahu bersama kan Pak, perguruan tinggi Alheria ini masih di bawah naungan yayasan. Dan, apakah KKM tahun ini masih termasuk program dari PB Alheria Pak? Masih termasuk. Masih termasuk program PB Alheria. Samping program pendidikan dari universitas dan juga sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Jadi Pak, untuk segmen terakhir nih teman-teman ya bisa disimak juga harapan untuk mahasiswa yang sudah KKM ini seperti apa Pak? Ya, harapannya untuk mahasiswa yang sudah melaksanakan kegiatan KKM ini tentunya apa yang diperoleh langsung di lapangan itu merupakan ilmu yang sangat luar biasa yang bisa dijadikan bekal buat teman-teman mahasiswa KKM bahwa di dunia yang betul-betul nyata kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan beragam karakter, baik karakter di dunia pendidikan, di lingkungan masyarakat, akhirnya
mahasiswa ini nanti tidak kaget lagi ketika mereka terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Ya betul betul. Oke. Nah, tadi kan yang sudah melaksanakan KKM, bagaimana tips atau arahan untuk mahasiswa selanjutnya atau generasi selanjutnya yang akan melakukan KKM, Pak? Nah, untuk mahasiswa-mahasiswi yang nanti akan melaksanakan kegiatan KKM, ya, yang paling dan harus diperhatikan adalah bagaimana pertama adalah niat yang kuat, bahwa niat yang kuat kita mengabdi di tengah-tengah masyarakat meskipun kita masih dalam tahap belajar. Ya, betul. Intinya harus percaya diri, buktikan bahwa Al-Khairiyah itu sangat dinanti oleh masyarakat dan insya Allah akan membawa kemaslahatan untuk umat. Nah, gitu teman-teman. Jadi tipsnya adalah apabila kalian yang belum melaksanakan KKM, modal utamanya adalah niat dulu. Nah, dan harus percaya diri bahwasanya KKM itu tidak semengerikan yang kalian kira. Apalagi menghadapi masyarakat ya Pak, dengan berbagai macam karakter juga. Nah, terakhir Pak, dari Bapak sendiri sebagai ketua pelaksana KKM ini Pak, kesan dan pesannya gimana Pak? Baik, kesan dan pesan saya sebagai ketua KKM di tahun 2024 ini tentunya kesan yang paling utama adalah bagaimana menghadapi beragam karakter mahasiswa-mahasiswi untuk bisa kita tempatkan di setiap cabang, dan pesannya adalah semoga kegiatan KKM tahun 2024 ini bisa berdampak menambah nilai kebaikan, menambah nilai keberkahan untuk keluarga besar Al-Khairiyah yang ada di setiap cabang, khususnya di Kabupaten Serang. Amin, amin, amin. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah dengar sendiri kan, KKM untuk tahun ini kita berfokus kepada bidang pendidikan. Jadi, setiap mahasiswa itu kita diterjunkan langsung ke Al-Khairiyah cabang-cabang yang ada di Kabupaten Serang ini. Nah, teman-teman ya, terima kasih telah menyaksikan acara Ngobrol bareng Al News. Terima kasih, saya Rizal dan Bapak Aan Qodratullah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.